siang lur. Aku masih di Sumatera Selatan nih. Hari ini aku dapat tugas untuk beli ikan. Ben cepet, yo langsung ke pasar aja deh. Bu, ikan parang ada, Bu? Sarden ada. Hah? Ada sarden? Ya. Ada yang bisa tebak gak? Ikan mau diolah jadi apa? Pokoknya berhubungan sama cemilan khas Sumatera Selatan yang cara pembuatannya unik. Yowis, langsung kuantar aja ikan-ikan ini. Lur, kali ini aku berada di Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir. Tepatnya di Talang Baru, Kecamatan Talang Ubi Barat. Kalau dari kota Palembang butuh 3 jam perjalanan untuk sampai ke sini. Pak, ini Pak, ngantar tepung sama ikannya, Pak. Oh ya, tepungnya taruh sini, ikannya tuh dibersih di belakang. Oh, iya, Pak. Ikan-ikan ini bakal diolah jadi kemplang bakar, lur. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat kemplang beragam, lur. Bisa pakai ikan tenggiri, gabus, dan juga sarden ini. Karena ukuran ikan sarden cukup kecil, membersihkannya juga mudah. Belah lalu keluarkan isi perutnya. Setelah itu tinggal cuci deh. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan kemplang, ikan sarden harus dihaluskan terlebih dahulu. Adonan kemplang dibuat dari campuran ikan bersama tepung terigu, tepung tapioka, dan garam. Tuang air secukupnya, lalu adon sampai kalis. Pak, ini Pak, ikannya udah dibersihin, Pak. Oh iya, terima kasih. Ini bawa ke bawah dulu. Oh, biar dicetak, Pak. Cetak ya. Oh, iya, Pak. Yuk, ini yuk, adonan yang siap cetak yuk. Boleh minta tolong digiling sekalian, Dul? Dicetak sekalian yuk. Iya, iya, dicetak sekalian. Oh, ya yuk. Tipiskan adonan kemplang koyong ini iki, lur. Nah, udah pas iki tipisnya, kira-kira 1 cm. Sekarang cetak berbentuk lingkaran. Susun yang rapi yo. Tak lihat-lihat kinyis-kinyis banget iki. Sekarang kukus sekitar 15 menit. Habis ini harus dijemur terlebih dahulu. Kalau cuaca sedang terik, dalam sehari juga sudah bisa kering. Dul, biar aku yang terusin itu. Ini buat kamu. Oh, ini buat aku, Pak. Iya, iya. Wah, makasih, Pak ya. Iya, iya. Aku memang minta adonan kemplang, lur. Soalnya bakal ku inovasikan jadi kudapan ala gundul. Tuh, kemplang keringnya dibakar di atas bara api. Unik yo, kemplangnya dijepit pakai alat khusus dan bakarnya harus satu persatu. Dengan dibakar begini, lama-lama kemplangnya bakal mengembang. Dalam bahasa dialek Melayu lokal Sumatera, kemplang berarti memukul. Ini karena saat mulai mengembang, bentuk kemplang jadi tidak beraturan. Nah, biar tetap bulat, kemplang harus dipukul-pukul, lur. Kalau sudah rata, baru dibakar lagi. Begitu seterusnya sampai ukuran kemplang sesuai dengan yang diinginkan.
Kemplang bakar buatan UMKM ini sudah dipasarkan di sekitaran Sumatera Selatan lho, Lur. Aku minta bantuan Yuk Nabila untuk menemaniku masak. Aku mau bikin kerempah kemplang. Kerempah iku makanan dari benua Eropa, Lur. Bahan-bahannya udah aku siapkan. Ada baking powder, tepung terigu, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, telur, dan daun bawang. Urusan perbumbuan biar aku tangani yo. Yuk Nabila menyiapkan adonan kerempaknya. Kerempah iku sebenarnya sejenis pancake, Lur. Cuma kalau biasanya pancake itu manis, kali ini aku ubah jadi bercita rasa gurih pedas. Cabai rawit ini andalanku. Pedesnya bakal jos, Lur. Sementara aku menghaluskan bumbu, Yuk Nabila sudah mulai mengadon. Telur dan gula pasir jadi dua bahan yang harus dicampur pertama. Setelah itu, masukkan baking powder, soda kue, dan vanili. Aduk sampai adonan mengembang yo. Oh iya, saat mulai mengembang, tambahkan tepung terigu. Ayak tepungnya supaya tidak menggumpal di adonan. Nah, boleh ditambahkan air sedikit supaya adonan tidak terlalu kental. Ini aku lagi iris tipis-tipis adonan kemplang kukusnya. Yuk, aku tumis dulu ya. Adonan kemplang kukus bakal kutumis bersama bumbu-bumbu, Lur. Setelah bumbu harum, masukkan cabai rawit. Terakhir, barulah adonan kemplang yang aku masukkan. Supaya gak gosong, boleh tambah air sedikit, Lur. Yang terakhir, masukkan irisan daun bawang. Warna tumisan jadi makin cantik toh. Tumis sampai airnya menyusut yo. Yuk, kemplangnya udah aku tumis yuk. Enak. Sini biar aku aja yang lanjut. Oh, ya. Kalau nanti buat isiannya yuk ya. Iya, Aku tinggal dulu ya. Makasih yuk ya. makasih dong udah bantuin. Tipsnya, Lur, jangan lupa wajannya dikasih margarin supaya tidak lengket. Dan pastikan apinya kecil wae yo. Nah, adonannya juga harus dituang di tengah sampai membulat kayak gini. Masaknya nggak pakai lama, cukup sekitar 2 menit. Dan ini hasilnya, Lur. Kerempah kemplang ala si gundul. Cantik yo warnane. Kujamin baru diriku yang bikin inovasi semacam ini. Wah, apa dek? Siang, Lur. Piye kabare? Jangan lemes gitu dong. Ayo semangat, kayak aku ngini loh. Aku baru beres bongkar muat ikan, Lur. Kali ini aku berada di Kampung Nelayan Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, Sumatera Selatan. Kampung ini merupakan salah satu penyuplai bahan baku makanan laut untuk Provinsi Sumatera Selatan.
Wah, apa dek? Oh, berat lah, ini kan ikan besar. Sudah, sebagian naik, sebagian bantu dulu, ya. Yuk, naik, sebagian naik. Yuk. Oh, berat tuh. Oh. Aduh, bocah-bocah iki udah tahu berat. Tapi gak apa-apa lah, sekalian nemenin aku dorong gerobak. Pegangan, deh! Pegangan dulu! Kalau senang gini kan, jadi gak berasa berat. Antar ikan, Bang. Ya yuk. Waduh, ini aku mau antar dulu yuk. Mau dong, satu aja. Nah, nggak bisa yuk, aku antar dulu yuk. Satu aja udah. Aku antar dulu dah, nanti aku antar. Ikan apa sih? Ikan kakap. Kakap? Iya. Udah, aku bilang ke juragan dulu. Ya udah, aku siapin bahan-bahannya dulu ya. Ya udah. Bukannya aku gak mau kasih yuk, tapi ini udah pesanan juragan. Semoga aja ikannya masih ada yo. Udah deh main-mainnya. Aku udah mau sampai rumah juragan nih. Pak, ini nganter ikan taruh di mana, Pak? Taruh sini dulu. Yang besar apa yang kecil? Besar. Ikannya istimewa yo lur, gede-gede. Di Sungsang, Pak Asnawi sudah terkenal sebagai penjual ikan. Selain menjual ikan segar, Pak Asnawi juga membuat ikan asin lur. Biasanya ikan-ikan yang tidak laku dijual yang akan diolah menjadi ikan asin. Salah satunya yo ikan-ikan gede kayak gini, ikan kakap iki lur. Daripada busuk, mending diolah jadi ikan asin toh. Setelah isi perut ikan dibuang, cuci ikan sampai bersih. Jangan ada isi perut yang tertinggal. Nanti rasa ikan asinnya ndak enak lur. Karena ukurannya cukup besar, pakai sikat ae. Jadine semua kotoran bablas. Pak Asnawi sudah 25 tahun bergelut mengolah ikan asin. Jadi nggak heran, selain berpengalaman, langganannya juga udah banyak lur. Kalau sudah bersih, lumuri ikan dengan garam. Harus sampai ke sela-sela begini yo lur. Pokoknya semua bagian harus terlumuri garam. Garam di pembuatan ikan asin banyak manfaatnya. Salah satunya mencegah timbulnya jamur, bakteri, dan bau tidak sedap pada ikan. Rendam ikan semalaman. Nah, sudah ada yang direndam semalaman nih lur. Sebelum ikan asin dijemur, harus kita bersihkan dulu dari kotoran yang menempel. Di negara kita, ikan asin sudah ada dari abad 8 atau dari zaman Mataram kuno. Saat itu, ikan asin jadi barang dagang utama lur. Tenang Pak Haji, kalau aku yang ngerjain pasti bersih. Wong aku super teliti, gundul gitu loh. Langsung kita jemur aja yuk lur. Supaya bakteri di ikan gak bisa berkembang, jemur ikannya harus sampai benar-benar kering. Ini buat kamu masak. Oh, weh kakap, pas banget Pak. Tadi Ayu juga tadi minta kakap Kak. Ya, saya bantu dulu ya Pak ya. Wah, Ayu Titin sudah siapin bahan-bahannya untuk masak aja nih. Koyoke udah gak sabar banget ngolah ikan asin kakap. Mau masak opo toh yuk?
koyoke komplit banget. Ada margarin, garam, bawang bombay, bawang putih, wortel, kentang, cabai rawit, gula pasir, telur, lada, kaldu bubuk, seledri, daun bawang, dan susu. Kalau dari bahan-bahannya, aku tahu nih mau buat apa. Pasti mau buat kroket. Wah, inovasi baru lagi nih lur. Penasaran karo rasane? Siapin dulu kentangnya. Harus dipotong jadi 4 bagian biar kalau dikukus jadi cepat empuk lur. Kira-kira lama ngukusnya 15 menit. Sambil menunggu kentangnya empuk, kita siapkan dulu bahan-bahan lainnya ya lur. Gak afdol rasane kalau kroket tanpa wortel. Potong dadu wortelnya yo. Lanjut perbawangan. Seperti biasa, kalau bawang putih digeprek dulu baru dicincang. Kalau bawang bombay cukup diiris, gak usah terlalu tebal yo. Yuk, Iya. nih kakapnya cukup gak sini? Oh, itu kamu potong aja dulu. Dulu. Bisa. Kecil aja. Oh, ya. Emang ya? Wah, koyoke kentangnya udah mateng tuh yuk. Langsung diangkat wae. Nah, kentangnya tinggal dihaluskan. Sambil menunggu Ayu Titin selesai menghaluskan kentangnya, aku potong-potong kecil dulu ikan asin kakapnya yo. Daun bawang dan seledri sekalian aja aku rajang. Ayu Titin sudah mulai bikin adonan kroket tuh lur. Ngadonnya di wajan di atas api yo. Mulai dengan mencampurkan susu cair dan mentega. Lanjut masukkan tepung terigu secukupnya. Aduk sampai adonannya kalis. Ojo lali kentangnya yo. Kebayang kroketnya bakal lembut, lumer di mulut lur. Sekarang gantian yo yuk, biar aku bantu tumis ikan asinnya. Pakai margarin aja yo, supaya makin yummy. Tumis dulu bawang putih sampai harum. Kalau ada bawang putih, pasti ada bawang bombay lur. Tumis bawang bombay sampai layu. Nah, sekarang giliran potongan ikan asin kakap. Aromane menusuk-nusuk hidungku. Bau nih bisa sampai ke rumah tetangga iki lur. Sekarang masukkan wortel. Masak sampai wortelnya empuk yo. Jangan lupa beri bumbu penyedap seperti garam dan kaldu bubuk. Supaya ada pedas-pedasnya, masukkan juga irisan cabai rawitnya yo. Karena terbuat dari kentang, yo jelas kroket iki mengenyangkan lur. Ayu Titin juga bentar lagi selesai ngadon tuh lur. Tips dari aku lur, adonan kroket harus tercampur rata supaya kroketnya tidak ambiar saat digoreng. Yuk, tumis kakapnya udah matang nih yuk. Wah, udah matang ya? Oke, makasih ya Gundul ya. Oh iya. Yuk, Iya. aku tinggal dulu ya, masih ada kerjaan. Oh iya. Tapi nanti kalau udah jadi, aku diundang. Oh iya, siap. Lumayan buat nyuruh perut. Ya udah, tinggal Tinggal aja. dulu ya, yuk ya. Iya, makasih ya Gundul. Sekarang saatnya kita cetak adonan kroketnya. Ambil adonan secukupnya, pipihkan seperti ini. Isi dengan tumisan ikan asin kakap. Tutup dan dibentuk agak lonjong. Isiannya harus tertutup rapat biar nggak ada yang keluar-keluar lur. Rendam dalam putih telur dan balur dengan tepung roti. Oke, waktunya goreng lur.
sebentar aja ya lur, kan isiannya udah mateng. Ini digoreng biar adonan tepung rotinya mateng. Saat menggoreng pun usahakan pakai minyak yang banyak yo. Kalau udah coklat keemasan, tanda kroket bisa diangkat. Dan ini lur, kroket ikan asin kakap. Dari tampilannya benar-benar sangat menggoda. Langsung kita icip-icip aja yuk lur. Sugeng siang lur, ketemu lagi bareng aku, si Gundul yang rajin dan suka menolong. Wah, hari ini aku seneng banget lur, soalnya dipercaya Pak Kades untuk mengoperasikan motor angkut iki. Ada apa kak? Minta tolong dong. Aneh mau masak. Hah? Mau masak. Minta tolong dia ambilin pohon palem. Pohon palem buat apaan sih? Masak. Tapi nanti aku dikasih masakannya ya? Oh iya pasti kan kita. Sulit yo, kalau udah urusan nama cewek cakep gini. Mbak Anggun iki tahu aja kelemahan si Gundul. Tapi menarik juga lur. Aku penasaran iki, pohon palemnya mau dibuat olahan apa sama Mbak Anggun. Udah? Sini aja ya. Jadi nanti kita ngambilnya ke bagian dalam sana. Oh sana? Oh iya ya. Walah, di sini tuh tempatnya. Kok iso-iso nih si Mbak Anggun nemu pohon palem di sini? Mana pohonnya? Ini sekitar sini betul. Tuh. Nah, ini nih pohonnya nih. Jadi minta tolong ambilin ya. Apanya yang diambil? Yang bagian atas namanya umbutnya tuh. Oh, batang mudanya. Oh iya ya. Tahuan kamu minta tolong ya. Bisa enggak? Bisa. Ternyata yang mau dimasak kui bagian umbutnya alias batang mudanya. Ya wis, tak bantu ambil deh Mbak, biar nanti bisa kebagian makan enak. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini sih masuk kategori pohon palem putri lur. Pohon palem putri yang asal mulanya dari Madagaskar iki biasanya tumbuh di dataran rendah dan pegunungan yang subur. Nah, bagian umbutnya atau batang mudanya iki memang bisa dimakan. Rasanya manis dan seger. Sik, tak kupas dulu bagian kulit luarnya yo, biar tinggal tersisa bagian intinya saja. Apa ya? Aku tinggal enggak apa-apa? Iya ya. Oke, terima kasih. Setelah kita ambil bagian umbutnya, sekarang mau tak potong kecil-kecil. Kemudian sekalian tak cuci bersih lur. Ternyata ketahuan juga nih yang Mbak Anggun tadi. Dia mau membuat cemilan crepes dengan isian manisan palem. Crepes itu terbuat dari tepung dan telur. Makanan ringan ini sangat digemari di Eropa sana lur. Setelah direndam di air bersih, sekarang waktunya kita bikin manisan yo. Cara membuat manisan ala deso alias dengan bahan seadanya.
Panaskan gula pasir dan air sampai sedikit menyusut dan kental. Setelah itu, baru deh masukkan umbut palemnya, Lur. Biarkan dengan api sedang sampai terkaramelisasi. Kalau mau lebih meriah warnanya, bisa ditambahkan pewarna makanan yo. Nah, setelah 1 jam lebih, akhirnya manisan umbut palem jadi juga iki. Yuk, langsung kita kasih ke Mbak Anggun untuk diolah lebih lanjut. Anggun, nih umbutnya palem sudah jadi manisan. Oke, makasih. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi? Udah, nggak ada. Nanti kalau misalkan udah jadi, udah matang, aku kabarin ya. Oh ya, aku tinggal dulu ya Kak. Oke. Makasih ya, Dul. Di samping rumah, Mbak Anggun juga sudah menyiapkan bahan pembuat crepes atau penekuk. Beberapa bahan yang wajib ada antara lain tepung terigu, gula pasir, telur, susu bubuk, dan susu cair. Jangan lupa, siapkan juga mentega putih sebagai krim isiannya, Lur. Cara membuatnya sangatlah mudah. Tinggal mencampur sesuai bahan sambil diaduk merata. Supaya tambah keren hasilnya, Mbak Anggun memberikan 2 pewarna, masing-masing ungu dan oranye, Lur. Aduk adonan secara manual sampai tidak ada gumpalan sama sekali. Nah, seperti iki hasil adonan yang ideal untuk dibuat crepes. Teksturnya lembut dan tidak terlalu kental. Semakin banyak telur yang kita pakai, maka lembut hasil crepesnya. Kak, aku tinggal bentar ya, nggak apa-apa. Oh ya? Aku mau buat kulit crepesnya. Bentar ya. Iya. Sebelum disusun bersama manisan, adonan akan dicetak dulu membuat dengan panci khusus. Ingat yo, apinya ojo kebanteran. Bisa-bisa langsung hangus nanti crepesnya, Lur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, adonan kulit sudah bisa diangkat iki yo. Aroma susu dan telur bikin tambah lapar aja iki. Cara mencetaknya sangat mudah. Seperti kita akan membuat telur dadar, namun dengan durasi yang lebih singkat. Setelah matang, diamkan sebentar sampai suhunya turun yo. Dengan begitu, dapat dengan mudah dilipat dan dikasih isian. Akhirnya, sampai juga di tahap akhir, Lur. Kulit crepes yang tadi sudah kita buat, sekarang kita susun dengan isian krim dan manisan umbut palem. Sepertinya aku sudah bisa memprediksi rasa dari panganan iki, Lur. Jadi tidak sabar iki, pengen langsung nyobain. Oh iyo, buat kalian yang belum tahu, pohon palem iki punya kandungan gizi yang baik untuk kesehatan yo. Kandungan riboflavin atau vitamin B2 yang tinggi pada pohon palem bisa menyehatkan kulit sekaligus mengatasi memar pada kulit luar. Selain itu, dengan mengkonsumsi umbut palem, kita juga bisa terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker dan penyakit tulang. Wah, cantiknya yo kue iki. Seperti Mbak Anggun yang selalu cantik mempesona. Kombinasi warnanya juga pas, menggugah selera makanku. Duh, semoga belum telat yo hari ini. Aku mesti nganter gula pasir ke usaha gula Jakar di daerah Tonjong, Majalengka, Jawa Barat. Berhubung lagi buru-buru, mendingan aku pinjam sepedanya Abah wae. Pak! Pak! Pak!
Pinjam sepeda yang buat bawa gula. Kemana? Ya, pinjam sepeda. Oh iya ya. Ya. Kalau gini kan enak, nggak capek gotong-gotong gula sambil jalan kaki. Sepedanya kemana nya? Kek? Sepeda? Kek. Sepeda aing dibawa kabur tuh. Ayo, ayo. Walah, kok aku malah disangka maling? Padahal tadi aku sudah minta izin pinjam sepedanya. Waduh, piye iki lur? Salah siapa tuh? Maling apaan? Tadi waktu di sana. Iya, saya pinjam. Tuh. Bang, kan saya tadi pinjam ya. Beneran saya udah kedengeran ya. Mama. Gak dengar ya. Si bapaknya capek-capek ngudak. Sudah nih, bawa sepeda udah. Untung si Abah inget. Coba kalau enggak, aku bisa remuk digebukin orang sekampung ini. Ya, siap. Udah pinjam dikira maling. Udah, aturin ya. Ya. Salah satu usaha gula cakar di Majalengka yo di tempat iki. Katanya usaha iki sudah dikelola selama 3 generasi. Pak, kantor gula taruh mana, Pak? Udah taruhin aja dulu. Makasih, Pak. Sekalian masak. Sekalian dimasak, Pak. Ya, masak. Dalam sehari, ratusan kilogram gula pasir dimasak jadi cakar. Ternyata gampang banget caranya. Masukkan gula pasir di baskom takaran, lalu masak dengan air sampai mendidih. Kalau warna merah meronanya didapat dari pewarna makanan yo. Setelah dimasak sekitar 15 menitan, tambahkan soda kue. Gunane supaya gula bisa mengembang dan tetap garing saat dicetak. Kalau sudah mendidih, adonan langsung dituang ke lapisan dingin. Jadi gula cakar bisa cepat mengeras. Wah, mirip lahar panas dari gunung meletus yo. Pak, udah selesai nih Pak. Ada yang saya bantu lagi Pak? Anterin aja nih dulu ke TDP. Oh ya Pak. Adonan yang sudah mengeras bisa langsung dipotong sesuai standar pabrik. Kemudian disusun dalam satu wadah untuk dikemas. Pembelinya tidak hanya dari Majalengka, tapi ada juga yang asalnya Cirebon dan sebagian kota di Jawa Tengah. Teh Devi dan Udia mau mengolah gula cakar menjadi cemilan khas dari India. Namanya jalebi. Bahan jalebi dijamin gak ribet kok. Cukup sediakan tepung terigu, gula halus, mentega, vermipan, garam dan yogurt. Caranya juga gampang. Campurkan tepung dan mentega. Setelah diaduk rata, tambahkan air. Adonan sengaja dibuat agak encer yo, mirip adonan kue cubit gitulah lur. Kak Devi, ini ya? Disuruh antar gula cakar? Ya, makasih Dul. Oh, ya teh.
Kalau sudah pas kentalnya, adonan langsung dibagi aja. Kemudian ditambah pewarna makanan. Terakhir, masukkan ke plastik segitiga agar lebih mudah menggoreng. Gula cakar mesti dicairkan dulu yo, soalnya mau dijadikan pelapis kue jalebi. Sekarang lanjut goreng jalebinya ya lur. Panaskan dulu minyak gorengnya. Kemudian bentuk jalebi melingkar seperti ini. Gampang-gampang susah bentuk kue khas Indiane lur. Tapi kalau sudah mahir seperti Teh Devi, pasti cepat selesai. Jalebi yang sudah digoreng langsung dicelupkan ke gula cakar cair. Terakhir, tambahkan wijen. Jadi ada sensasi gurih dan wangi khas wijen. Iki yang namanya makanan India ala Majalengka lur. Di negeri asalnya, jalebi termasuk cemilan favorit. Biasanya disajikan sebagai manisan atau makanan penutup. Banyak nih bahannya. Api gimana? Udah siap Api? Udah siap Api, beres. Udah siap. Mas, Bang, udah siap semua kita. Es kelapa rasanya segar. Mantap. Biar manis tambah gula. Mantap. Bulan puasa gak boleh mager. Mantap. Kita semangat cari pahala. Mantap. Iya juga ya. Yuk, buat dulur-dulur semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan selamat juga mencari pahala. Jangan mager. Nah yuk, sudah yuk.